Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita dalam sebuah majlis yang sangat-sangat mulia ini, sebuah majlis yang dimana Allah Jalla wa'ala janjikan untuk mereka untuk mudah masuk dalam surga. Jadi orang-orang yang berkumpul di sebuah majlis ilmu jamaah, Allah janjikan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan ia masuk ke dalam surga. Dan inilah harapan kita ketika malam hari ini jamaah setelah isya, ya, waktunya istirahat, antum kumpul di sini. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan semata-mata agar kita bisa mudah masuk surga, itu saja. Antum capek-capek sini, itu tujuan itu, surga, sahih jamaah. Maka kita berdoa jamaah, mudah-mudahan usaha kita ke sini kelak Allah Jalla wa'ala balas dengan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Dan jamaah sekalian, kita masih pada kitab Mukhtasar fil Aqidah, ringkasan di dalam masalah akidah, karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu jalla wa'ala. Malam hari ini jamaah kita masuk pembahasan seputar haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Pembahasan ini sangat penting. Karena terkadang ada sebagian di antara kita mungkin jamaah, dia nggak tahu hak Allah itu apa, kewajiban kita terhadap Allah itu apa. Kadang sebagian orang belum tahu jamaah. Sehingga yang terjadi hidup dia itu nggak teratur, nggak punya arah dan tujuan. Dikira hidup itu ya hanya di dunia, dihabiskan waktu, ya, habiskan tenaga hanya untuk mencari dunia. Maka kita itu bukan seperti itu jamaah. Kita itu bukan makhluk seperti itu. Tapi kita hidup dunia punya maksud dan tujuan, ya, punya maksud dan tujuan. Syekh mengatakan, limadha khalaqanallahu jalla wa'ala. Kenapa sih Allah menciptakan kita? Kenapa Allah menciptakan kita? Al-jawab, khalaqanallahu jalla wa'ala lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'ah. Jawabannya, Allah menciptakan kita karena tujuannya agar kita beribadah kepada Allah, agar kita tidak berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah. Jadi ingat jemaah, tujuan Allah menciptakan kita pertama untuk ibadah, yang kedua agar tidak berbuat syirik. Nah, tujuan ini kadang sebagian orang nggak paham. Kalau antum pengen bukti, coba sekali-kali tanya tetangga kampung, "Mbah, panjenengan umurnya sekarang berapa, Mbah?" "Oh, nak, umur saya sudah 70 tahun." Iseng-iseng, "Mbah, selama ini Allah menciptakan panjenengan itu untuk apa sih, Mbah?" Mungkin dia bingung ya, Mbah. "Oh iya, untuk apa ya?" Kadang ada orang seperti itu ya, Mbah, sampai usia sudah sepuh, nggak tahu tujuan Allah menciptakan dirinya untuk apa. Sehingga dihabiskan waktunya, hari-harinya nggak sholat, puasa Ramadan pun nggak puasa, ya. Ini yang terjadi. Padahal usia dia mungkin tinggal berapa tahun lagi. Tapi sampai detik itu pun dia belum sadar. Ya. Maka tujuan kita jemaah belajar ilmu agama itu seperti ini, agar kita tahu bagaimana hak Allah, bagaimana kewajiban kita. Sehingga di sini, ya, tidak ada satu pihak pun yang terzalimi jemaah. Ya.
Wa dalilu qauluhu jalla wa ala, dalilnya adalah firman Allah Jalla wa ala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Oh, ternyata Allah ciptakan kita untuk ibadah. Ya. Bahkan tidak hanya manusia, jin dan manusia. Sahih jemaah. Ya. Para ulama ahli tafsir ketika mereka menjelaskan ayat ini, ya. Kata mereka, kenapa sih jin disebutkan lebih dulu jemaah? Kenapa? Kok nggak manusia? Padahal Rasulnya itu dari kalangan manusia. Coba kalau Rasul dari kalangan jin gimana coba? Oh, repot. Ya. Tapi dari manusia. Sebagian ulama di tafsir mengatakan sebabnya yang pertama karena sifat ibadahnya jin itu rahasia. Adapun manusia sifat ibadahnya apa? Nampak zahir. Ya. Tetapi ini pendapat kurang kuat. Pendapat yang kedua mengatakan, kenapa jin diciptakan lebih dulu? Jawabannya karena jin diciptakan lebih dahulu karena jin diciptakan lebih dahulu. Baru setelah itu manusia. Makanya ketika Allah menciptakan Adam, jin protes. Ya. Kenapa jemaah? Karena kata jin, saya dengan manusia itu lebih mulia saya. Manusia ciptaan dari tanah, saya ciptaan dari api. Ya, karena kesombongannya. Dan ternyata jemaah, ketika antum baca bagaimana ya penjelasan para ulama terkait tentang mana yang afdal antara tanah dan api jemaah, mana yang afdal? Setelah diteliti ternyata tanah lebih afdal. Tanah lebih afdal daripada api jemaah. Sahih. Dan inilah ya yang namanya jamaah manusia makhluk ya. Dia menyangka dirinya lebih utama, ternyata tidak sebagaimana yang dia sangkakan. Bahkan yang protes tidak hanya manusia, tidak hanya jin. Malaikat pun protes jamaah. Malaikat protes. Ya. Cuma ternyata yang Allah ya maksudkan terbukti. Karena kan malaikat protes kenapa? Kan ujian malaikat beda. Ya Allah, kenapa kau ciptakan makhluk yang kelak akan menumpahkan darah? Kalau ya, menginginkan makhluk yang dalam artian tak terus, ya sudah ada malaikat. Tapi ternyata Allah maha tahu. Dan ternyata jemaah terbukti. Ya, ada kalangan atau sekelompok manusia yang mereka bahkan lebih taat. Makanya gini jemaah. Mana yang afdal antara manusia yang taat bertakwa kepada Allah dengan malaikat? Mana yang afdal jemaah? Malaikat atau manusia? Manusia, sahih. Manusia. Di antara sebabnya manusia Allah ciptakan memiliki apa? Syahwat. Malaikat tidak. Jadi kalau seandainya ada manusia yang takwa, taat kepada Allah, itu jauh lebih utama daripada malaikat seperti itu. Begitu pula jemaah sekalian, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Berkata Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan, wa ma khalaqtu, kata beliau, wa khalaqtu al-khalqu huwa ibda'u syai'i min ghairi aslin walah tida'in.
Jadi al-khalqu itu artinya mengadakan sesuatu min ghairi aslin, yang tidak ada contoh sebelumnya. Walah tidadin, dan tidak ada yang sepadan. Jadi kalau bahasa kitanya ya menciptakan sesuatu jenis baru. Dan ini hak mutlak Allah jemaah. Manusia kadang punya sifat menciptakan, sahih? Bisa buat HP, buat mobil. Apa bedanya dengan sifat Allah al-khalqu dengan al-khalqunya makhluk jemaah? Manusia menciptakan, Allah menciptakan. Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya gini, Allah Jalla wa'ala menciptakan sesuatu jenis baru. Tapi kalau manusia hanya sekedar menggabungkan sesuatu yang sudah ada. Contohnya apa? HP. HP itu jemaah, semua bahannya sudah ada. Plastik ada, besi sudah ada, kemudian apalagi kaca sudah ada. Hanya sekedar menggabungkan. Ya. Tapi coba manusia disuruh menciptakan jenis baru, kira-kira bisa tidak jemaah? Nggak bisa. Contoh, misal disuruh merubah semut menjadi laba-laba, bisa? Nggak bisa. Kenapa? Laba-laba jenis baru, semut jenis baru. Makanya jamaah al-khalqu yang menjadi kekhususan Allah maksudnya apa? Menciptakan jenis baru. Dan manusia nggak bisa. Jin nggak bisa. Yang ada hanya sekedar membuat sesuatu yang memang bahannya sudah ada. Maka inilah perbedaan antara al-khalqu, ya sifat Allah, al-khalqu, ya sifat ya makhluk seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan, al-ibadatu fil lughah. Ibadah secara bahasa artinya at-tadhallul wal khudu', tunduk dan merendah. Itu arti ibadah. Wa syar'an, sedangkan secara istilah syar'i, ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah secara istilah syar'i artinya setiap nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan dan perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Jadi ibadah itu jamaah tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, tidak hanya itu. Iya, itu termasuk ibadah. Tetapi cakupan ibadah itu lebih luas. Pokoknya intinya gini, segala ucapan kita, perbuatan kita yang Allah cintai dan ridhoi itu ibadah. Contoh apa jemaah? Tersenyum, itu ibadah. Ya. Dan Nabi mengingatkan, wala yahtaqiranna ahadun minkum syai'an. Ya. Wala yahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah di antara kalian meremehkan perbuatan ma'ruf sedikit pun. Walau antalqa akhuka biwajhin thariq. Walaupun hanya sekedar tersenyum kepada saudaramu. Kamakon. Ya. Artinya gini jemaah, ibadah itu banyak cabangnya, banyak pintu-pintunya. Bisa dengan tersenyum kalau misalkan kita mau bisa dengan apa? Sedekah. Bisa dengan zikir, bisa dengan taklim. Ya. Tinggal kita mau tidak mengisi hari-hari kita, mau tidak mengisi ya umur kita untuk ibadah. Pilihan kepada kita. Pilihan ada pada diri kita jemaah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kata Syekh, ayat ini terdapat ya faidah wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'i tsaqalain. Wajibnya mengesahkan Allah di dalam beribadah bagi ya, jin dan manusia. Makanya jamaah jin itu disuruh apa? Untuk ibadah sama. Jin juga tidak berbuat syirik, tidak boleh berbuat syirik. Tetapi jamaah, apakah dari kalangan jin banyak yang berbuat syirik? Banyak. Sama seperti manusia banyak. Ya. Kira-kira jamaah, jin itu ada dukunnya tidak? Kalau kita kan ada dukunnya ya. Kira-kira jin juga ada dukunnya tidak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas mereka juga sama berbuat maksiat seperti manusia. Sama. Ya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk sholat juga sama.
Jin juga disuruh sholat, disuruh taklim, sama jamaah, seperti kita sama. Nggak ada beda. Ya, tidak ada bedanya. Kalau manusia itu ada malaikat pencatatnya, sahih. Kalau jin itu ada tidak jamaah? Jadi kalau manusia itu jelas ada malaikat pencatat. Tapi kalau jin, wallahu a'lam. Kan ini hal yang gaib ya, kita nggak tahu. Ya. Yang jelas mereka dicatat. Cuma siapa yang nyatat? Wallahu ta'ala a'lam. Karena nggak ada nas jamaah. Dan kita nggak boleh nebak perkara yang gaib ya. Ya. Kalau kita nebak, oh, sama halnya nanti seperti dukun jamaah. Kita nggak boleh. Cuma kita yakin tetap mereka dicatat. Ada pun yang nyatat malaikat, wallahu a'lam. Begitu pula jamaah, dalam ayat ini terdapat bayanul hikmati ala min khalqil jinni wal insi. Terdapat penjelasan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia. Yaitu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Jalla wa ala. Begitu pula jamaah, dalam ayat ini terdapat penjelasan annal khaliq huwa alladhi yastahiqqul ibadah, bahwasanya al khaliq Allah dialah zat yang berhak untuk diibadahi, duna ghairihi, tidak selainnya, mimman la yakhluq, jadi yang tidak bisa menciptakan. Sehingga dalam hal ini terdapat bantahan ala ibadil asnami wa ghairiha, bagi para penyembah kuburan dan selainnya, yang mereka minta-minta kepada penghuni kubur. Dihabiskan waktunya, umurnya, bahkan hartanya untuk apa jamaah? Untuk maksiat. Dalam rangka wisata religi. Untuk apa? Untuk ibadah di kuburan. Itu beda jamaah. Itu tadi. Orang kadang kalau nggak punya ilmu jamaah, dia akan menghamburkan uang bukan pada hal yang manfaat, bahkan maksiat. Maka ilmu itulah yang akan membimbing kita jemaah. Maka sekali lagi, ya, isi waktu-waktu kita dengan thalabul ilmi. Mungkin di antara kita baru misalkan dapat hidayah sudah usia-usia yang mungkin agak sepuh. Ya. Dulu ketika masih remaja belum sempat belajar ilmu agama, belum sempat mondok. Sekarang belum terlambat jemaah. Manfaatkan sebaik mungkin. Bahkan Imam Ibnu Hazm pernah saya ceritakan, beliau belajar di usia sudah 40 tahun. Kisahnya kenapa jemaah? Karena disalahkan. Ya, apa namanya? Ketika itu kisahnya ketika tetangganya meninggal. Akhirnya dia bergegas ke masjid. Ya, karena apa? Ingin sholat jenazah dan masuk sebelum asar. Ternyata dia masuk masjid langsung duduk. Ya, akhirnya disalahkan oleh orang-orang dan dikatakan, "Oh, anak muda, kamu nggak tahu bahwanya ada syariat tahiyatul masjid." Akhirnya dia malu sholat. Setelah itu dikuburkan jenazah. Setelah selesai dia datang lagi ke masjid, ya, karena saking pedenya apa, dan setelah asar, ya, saking pedenya, ya, takut disalahkan juga, sholatlah setelah asar. Disalahkan juga, "Oh, anak muda tahu, kamu nggak tahu bahwa setelah asar itu nggak boleh sholat sunnah." Akhirnya kata dia, "Saya sholat disalahkan, nggak sholat disalahkan." Semenjak itu dia bertekad untuk belajar sampai jadi ulama besar. Sudah 40 tahun. Ya. Jadi artinya tidak ada kata terlambat. Sekarang gini masalahnya, Umar masuk Islam sudah berapa usianya? Ya. Abu Bakar. Tapi mereka menjadi apa? Ulama-ulama di kalangan para sahabat. Abu Hurairah belajar kepada Rasulullah cuma berapa jam? Sekitar 5 tahun. Dia menghafal hadis sekitar 5.374 hadis, bayangkan. Nah, cuma kita itu kadang-kadang kena penyakit malasnya itu. Karena apa? Khawatir, oh kayaknya nggak mungkin. Bisa jemaah. Bisa. Tinggal kita semangat. Dan usaha antum ketika dihabiskan untuk thalabul ilmi nggak sia-sia. Umur antum barokah jemaah. Barokah. Dan kadang dampak ini jemaah kepada keluarga antum. Ya. Anak istri muda diatur misalkan. Itu dampak dari keberkahan apa thalabul ilmi, sahih. Bahkan malah saya ceritakan ada seorang yang sakit, ya, sudah diponis dokter apa? Ini penyakit sudah nggak bisa disembuhkan. Ya akhirnya ya sudahlah, dia nggak mikirin lagi penyakitnya, dia sibuk thalabul ilmi, ternyata cuma penyakitnya sembuh tanpa berobat.
Ini jelas, ya. Dari mana jemaah? Allah. Ya. Maka jangan khawatir ketika antum meluangkan waktu untuk talabul ilmi, jangan khawatir. Ya. Rezeki antum berkurang enggak? Yang ada jemaah, antum lebih barokah seperti itu. Ya. Ya jemaah sekalian, ingat bahwasanya Allah Jalla wa Ala menciptakan kita untuk apa? Ibadah kepadanya. Dan ibadah itu luas. Ya, bisa tersenyum, menyingkir gangguan dari jalan misalkan. Birrul walidain misalkan, berbuat baik dengan tetangga, itu semua ibadah. Itu semua ibadah. Nah, kemudian masalin mahiyal ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Al-jawab, saya mengatakan al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'al. Ibadah itu artinya nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai, baik berupa ucapan dan perbuatan. Nah, ini ibadah menurut apa istilah syar'i. Ya. Kad du'ai was salati wal khusyu'i wa ghairiha. Seperti contohnya doa, salat, khusyuk dan lain sebagainya. Qala Allah Jalla wa Ala, Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul, katakan wahai Nabi, inna salati, sungguhnya salatku. Ingat ya, salat apa saja itu apa? Milik Allah. Dan salat itu jemaah bisa apa jemaah? Bisa salat 5 waktu, bisa sholawat. Ya. Makanya sholawat, kalau bentuknya jamak sholawat tuh, sholawatullahi wa salamuhu alaihi misalkan. Nah ini bisa bermakna sholawat. Sholawat itu gini. Kalau sholawat Allah untuk Nabi, apa artinya jemaah? Nabi bersalawat, Allah bersalawat untuk Nabi, apa artinya? Artinya pujian. Jelas? Karena mungkin Allah berdoa kepada siapa jemaah? Maka bentuknya pujian. Tapi kalau salawat malaikat dan salawat kita, apa maksudnya? Doa kepada Allah agar Allah memberikan apa? Ya, karunia, keberkahan untuk Rasulullah, seperti itu. Itu maksudnya. Ya. Karena memang jemaah salat itu arti secara bahasanya apa? Doa. Ya. Dan doa itu ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah contohnya apa? Segala amal ibadah, sholat, puasa, zakat, ini doa ibadah. Doa masalah apa? Unsurnya permintaan. Antum minta hajat kepada Allah, itu namanya doa masalah, seperti itu. Ya. Wal khusyuk dan khusyuk. Ya. Atau inna salati wa nusuki, nusuk. Nusuk itu apa jemaah? Ada dua. Menurut ulama ahli tafsir, nusuk itu ada dua makna. Pertama, bermakna ibadah secara umum. Yang kedua bermakna apa? Kurban. Ya, inna salati wa nusuki, sungguhnya salatku dan kurbanku. Jadi ada dua makna ya. Ibadah secara umum atau kurban. Dan sebentar lagi jamaah masuk apa? Bulan Dzulhijjah. Ya, sudah masuk belum? Belum. Ya. Ada syariat ibadatul kurban. Maka ingat, kalau antum punya keluasan rezeki, kurban. Ya. Dan tidak harus yang mahal-mahal. Tapi kalau misalkan ada, ya yang terbaik ya, yang terbaik. Karena kurban itu sama seperti sedekah. Sedekah itu semakin banyak semakin afdol. Tapi sekali lagi, semua tergantung niat. Kalau niatnya lurus karena Allah, walaupun misalkan ya kurbannya sedikit, bisa menjadi besar. Maka nggak perlu minder. Kalau misalkan tahun ini kita hanya kurban dengan kambing kacang, ya. Bahkan mungkin kadang-kadang ini apa namanya, kambing yang sudah nggak laku di apa pedagang. Oh ini masih ada sisa daripada nggak laku, akhirnya dijual murah. Antum yang beli misalkan, nggak masalah. Yang penting sah. Yang penting sah, seperti itu jemaah. Tapi kalau ada uang banyak, cari yang terbaik. Cari yang terbaik seperti itu. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, nusuki dzabhi lillah hayawanat. Jadi nusuk itu artinya menyembelih binatang. Dan sudah pernah kejelaskan bahwasanya penyembelihan itu ada dua ya. Penyembelihan yang masyru', yang ghairu masyru'.
Penyembelihan yang masruh ada 3. Apa jemaah? Akikoh. Akikoh itu penyembelihan yang dilakukan ketika seorang bayi berusia 7 hari. 7 hari ini sunnah jemaah. Dan Nabi mengatakan nama kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tutbahu yauma sabihi. Jadi seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Apa artinya jemaah? Ada tiga makna. Yang pertama dia mengatakan maksudnya seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Maksudnya gini, orang tua itu tidak berhak mendapatkan syafaatnya sampai apa? Anak itu diakikoi. Dia tergadaikan. Kalau anak itu belum diakikoi, maka syafaatnya tergadaikan. Sehingga artinya orang tua tidak mendapatkan syafaatnya sampai diakikoi. Ini satu makna, tetapi dinilai sebagian ulama ini lemah. Ya. Yang kedua dia mengatakan gini, makna rohinatun bi akikotihi, bahwasanya seorang anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Ya. Maksudnya gini, seorang anak yang tidak diakikoi, maka dia jamaah potensi besar akan diganggu apa? Oleh setan. Potensi bentar akan diganggu oleh setan. Yang ketiga dia mengatakan bahwasanya rohinatun bi akikotihi, dia tergadaikan dengan akikohnya, bahwasanya anak yang tidak diakikoi, maka jamaah kemungkinan besar dia akan apa? Ya, gini. Dia tidak akan terbebas dari gangguan-gangguan setan berupa apa? Dalam masalah agamanya, syubhat, macam-macam. Ya. Makanya kadang-kadang anak-anak yang mungkin jamaah suka berbuat maksiat, mungkin orang tuanya tidak mengakikoi, sehingga sulit diatur ya. Ini yang pendapat yang kedua itu, maksudnya keselamatan anak dari setiap bahaya tergadaikan dengan akikahnya. Jadi kalau tidak diakikoi mungkin apa? Bahaya itu bisa menimpa anak kita. Yang ketiga dia mengatakan bahwasannya anak yang tidak diakikoi, ya, Allah jadikan akikoh bagi bayi sebagai sarana untuk membebaskan bayi dari kekangan setan. Tapi ini yang paling kuat, ini yang paling kuat. Jadi artinya kalau anak tersebut tidak diakikoi, maka kemungkinan dia akan diganggu oleh setan, baik syubhat macam-macam. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah salin ada udhiyah. Udhiyah itu apa? Penyembelihan yang dilakukan tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Kemudian ada hadyu. Hadyu itu apa? Ada 2, ada hadyu syukron dan jabron. Syukron itu penyembelihan binatang yang dilakukan jamaah haji ketika melakukan haji apa jamaah? Tamattu. Kalau jabron, penyembelihan dari jamaah haji ketika melakukan pelanggaran, namanya jabron. Kemudian yang ketiga, apa lagi jamaah? Oh sudah ya, hadyu. Yang kedua, yang ghairu masyru'. Ini ada banyak jamaah. Sembelihan yang dalam artian ghairu masyru' ada berapa? Ada yang syirik, ada yang bid'ah, ada yang lagi apa? Penyembelihan karena disebutkan dengan tidak menyebut nama Allah. Maka hukumnya beda-beda jamaah. Kalau yang pertama, penyembelihan yang dalam artian syirik, hukumnya apa? Bangkai, nggak boleh. Walaupun pas nyembelih nyebut nama Allah. Contohnya apa? Nyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Dia baca bismillah. Bismillah, bahkan fasyih. Apakah statusnya boleh dimakan? Nggak boleh. Itu bangkai, nggak boleh jamaah. Yang kedua, sembelihan bid'ah. Untuk acara-acara bid'ah, baca bismillah. Boleh dimakan? Boleh tidak jamaah? Silang pendapat. Ya, silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi yang kuat boleh jamaah. Tapi dilihat dulu. Kalau antum terima, kok ada kesan seolah-olah mendukungnya, jangan diterima. Ya. Tapi kalau tidak ada kesan, tidak masalah seperti itu. Dan ini ya sebagaimana fatwa Syekh Abdul Muhsin. Dia mengatakan kalau nyembelihnya menyebut nama Allah maka diperbolehkan. Tapi tadi ya, kalau misalkan dengan terima itu khawatir antum dianggap mendukung, kalau bisa jangan diterima.
Kemudian ada sembelihan dengan disebut nama selain Allah. Bolehkah dimakan? Enggak boleh. Dan itu bangkai. Bagaimana kalau lupa? Lupa jemaah. Saking tergesa-gesanya, kemudian lupa tidak membaca bismillah. Bolehkah dimakan? Sebagian ulama mengatakan masih boleh. Kenapa? Lupa. Karena lupa itu dimaafkan. Seperti itu. Tapi kalau sengaja, nggak bisa. Statusnya bangkai. Kemudian masalian. Ikhwan wa akhwati fillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Allah berfirman. Ini hadis qudsi jemaah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Allah Jalla wa Ala berfirman, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada hal-hal yang wajib. Daripada hal-hal yang wajib. Hadis ini termasuk hadis qudsi. Hadis qudsi itu jamaah sama-sama wahyu. Apa bedanya dengan Quran jamaah? Apa bedanya? Quran wahyu, hadis qudsi wahyu. Apa bedanya? Banyak bedanya. Pertama, Quran pasti sahih, bahkan mutawatir. Itu pasti. Bahkan kita nggak boleh ragu-ragu jamaah. Ragu-ragu bisa kufur. Hadis qudsi, apakah semua sahih? Enggak, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang lemah. Yang kedua, Quran ketika akan dibaca disunahkan ta'awud. Hadits qudsi enggak harus. Ya, enggak disunahkan. Kemudian Quran dibaca di dalam Al-Qur'an, hadits qudsi tidak. Antum buat pas salat qala Allahu jalla wa ala ahabbul batal jamaah salian. Bisa batal nih. Hadis Al-Quran jamaah sekalian, ketika membaca disunahkan baca apa? Afan disunahkan berwudu. Baru hadis qudsi? Tidak. Tapi afdal juga jamaah. Kalau antum baca hadis juga kalau bisa afdal, karena zikir ya. Karena zikir, karena ini mungkin hampir mirip ya. Ada juga yang mengatakan gini jamaah. Kalau Quran lafaz dan maknanya dari Allah. Hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Cuma ini dibantah oleh sebagian para ulama. Kenapa? Enggak mungkin, kan Allah di sini dikatakan berfirman. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan ini bersabda, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada perkara yang wajib. Ya. Tadi kita sebutkan bahwasannya di antara perbedaan Quran dan hadis qudsi, bahwasannya Quran itu pasti sahih, hadis qudsi belum tentu. Itu pula jamaah, Quran setiap hurufnya ketika dibaca akan mendapatkan apa? Pahala. Jadi akan menjadi 10 kebaikan. Kalau hadis qudsi tidak. Hadis qudsi tidak seperti itu. Oke. Dan ini juga jamu menunjukkan bahwasannya, ingat, ibadah yang paling Allah cintai adalah hal-hal yang wajib. Ya. Sehingga kalau misalkan antum berbenturan dalam satu waktu harus mengerjakan 2 amanah. Satunya hukumnya wajib, satunya sunnah jamaah. Maka mana yang lebih didahulukan? Yang wajib atau yang sunnah jamaah? Wajib, sahih. Ya. Kenapa? Karena perkara yang wajib lebih Allah cintai daripada yang sunnah, seperti itu. Maka disinilah jamaah pentingnya mengetahui fikih prioritas, itu penting. Itu pula contoh yang lain ketika misalkan berbenturan antara 2 amalan, satunya maslahatnya umum, satunya khusus, maka dahulukan yang umum. Contohnya apa? Taklim. Habis subuh di masjid ternyata langsung taklim. Antum belum zikir pagi petang.
Pertanyaan jamaah, apakah antum lanjutkan zikir pagi petang atau dengarkan taklim? Taklim. Kenapa? Taklim manfaatnya, maslahatnya umum. Baik untuk diri kita sendiri plus nanti anak istri atau tetangga. Tapi kalau zikir itu pribadi jamaah. Maka ini penting ya, mengetahui ya, fikih prioritas seperti itu jamaah. Pula ketika misalkan antum ingin sedekah, hanya mungkin bisa untuk diberikan satu orang. Pilihannya apa? Kerabat atau tetangga. Dahulukan mana jamaah? Kerabat atau tetangga? Kerabat. Kenapa? Karena sedekah untuk kerabat itu dua pahalanya. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Dan ini sangat penting ya, sangat-sangat penting. Nah, kemudian masalah yang terakhir, kaifa na'budullah? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Al-jawab, kama amarana Allah wa rasuluhu. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Itu penting. Sehingga artinya dalam masalah ibadah itu tauqifiyah, sesuatu yang tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan dalil. Sehingga artinya dalam masalah ibadah tidak ada ijtihad di situ. Bukan ya, karangan-karangan, bukan ya. Tapi murni harus berdasarkan dengan dalil. Ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Dan Nabi bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Sebanyak apapun, sekhusyuk apapun, kalau jamaah tidak ada contohnya dari Nabi, sia-sia, percuma. Makanya dikatakan dalam ya, sebuah qaul, al-iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Jadi sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh tetapi dalam perkara bid'ah. Maka ini jamaah, mana yang afdal? Antum zikir subhanallah tanpa dibatasi. Dengan sebagian orang, dia membatasi zikir setiap hari pas sepertiga malam harus 1 juta kali. Mana yang afdal? Yang satu, tapi nggak dibatasi. Kenapa? Karena ini sesuai dengan sunnah. Kalau pas mau subhanallah. Satunya tidak, dia harus waktunya jam 3 malam harus 1 juta kali misalkan. Maka percuma jemaah, percuma. Maka disinilah kita baru tahu, oh ternyata ya, ibadah yang dibangun di atas dasar ilmu itu jauh lebih besar pahalanya daripada ibadah tanpa ilmu. Makanya perumpamaan ahlul ilmu dengan ahlul ibadah jemaah seperti apa? Seperti apa jemaah? Bulan dibandingkan apa? Dibandingkan apa? Beberapa bintang seperti itu. Bulan itu lebih nampak. Nah, sehingga artinya gini jemaah, ingat ketika antum beribadah harus berdasarkan dengan ilmu. Tidak boleh asal-asalan. Apalagi ini amalkan perkara yang bid'ah. Itu percuma. Percuma jemaah sekalian. Makanya bid'ah itu perkara yang sangat dicintai oleh apa jemaah? Oleh iblis daripada apa? Daripada maksiat yang lain. Ya. Makanya gini, orang yang dia jatuh dalam bid'ah itu sulit untuk apa? Tobat daripada pelaku maksiat. Sahih jemaah. Kenapa? Karena dia menganggap perbuatannya benar. Tapi kalau tukang zina, dia tahu ini perbuatan maksiat, sehingga ketika diingatkan, oh dia sadar, oh iya ini perbuatan zina. Tapi kalau bid'ah, antum kadang jemaah harus debat dulu. Debat pun kadang-kadang dia belum terima. Yang terjadi cari pembenaran jemaah. Ya. Makanya gini, tidaklah di satu tempat bid'ah itu muncul kecuali sunnah akan redup.
Contoh, misal di sebagian tempat itu antara adzan dan iqamah dia sibuk dengan apa? Dengan baca misalkan ya puji-pujian. Yang terjadi apa jamaah? Sunnah doa tidak ada. Sholat 2 rakaat antara adzan dan iqamah pun gak dikerjakan misalkan. Itu yang terjadi. Bahkan yang terjadi ganggu orang lain yang lagi sholat, yang lagi doa diganggu. Dan ini yang kita saksikan. Bahkan setelah adzan sibuk langsung duduk ngambil apa? Ngambil mic. Kenapa nggak doa? Kenapa tidak sholat? Bayangkan, ini yang sunnah. Ini yang sunnah. Makanya kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Iqtisam, bid'ah itu kata beliau, ya, thariqatun fid din muhtara'atun. Bid'ah itu artinya sesuatu yang diada-adakan dalam masalah agama. Ingat, dalam masalah agama. Ya. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, tuduhi syariat, punya sifat dan karakter bertentangan dengan syariat. Ya. Makanya tadi ya, tidaklah bid'ah itu muncul kecuali syariat sunnah itu akan redup. Karena memang jamaah tolak belakang, bertolak belakang. Kemudian yuqsadu bisuluki 'alaiha, yang dimana pelakunya ketika mengerjakannya maksudnya apa? Al-mubalaghah fit ta'abbudi lillahi jalla wa ala, untuk berlebih-lebihan ketika beribadah kepada Allah. Jadi kata mereka itu gini, kalau mengingat Nabi itu hanya dengan membaca sirahnya itu kurang mantap. Akhirnya apa? Adakanlah acara-acara. Kalau menguburkan jenazah hanya sekedar dimandikan, dikafani, disolati, didoakan, ini belum mantap. Akhirnya adakan acara-acara. Itu niatnya orang ahlu bid'ah jamaah. Jadi seolah-olah dia menganggap sunnah itu belum cukup. Ya. Kalau ditambahi baru cukup. Nah ini jamaah sekalian jelas pelecehan terhadap apa? Syariat. Pelecehan terhadap syariat. Dan sehingga jamaah sekalian, kita itu harus punya sikap apa? Sami'na wa ata'na. Kalau itu ada perintahnya, ada dalilnya, kerjakan. Kalau tidak ada, nggak usah. Dan itulah sikap seorang muslim dan muslimah. Tidak perlu cari yang aneh-aneh. Karena gini jamaah, dalam ibadah sholat saja yang ada dalilnya itu sudah banyak. Dijamin kalau antum misalkan dituntut untuk mengerjakan seluruh amal ibadah sholat yang ada dalilnya, disanggup nggak? Dijamin nggak sanggup. Dijamin jamaah. Yang wajib ada 5, yang sunnah banyak, yang ada dalilnya saja. Tahajud, witir, istikharah, taubat, duha misalkan. Duha juga ada 3, ada syuruk, ada awabin, ada duhanya. Ini baru sholat sunnah yang ada dalilnya. Sehingga silakan kerjakan yang ada. Yang tidak mampu ya sudah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, selesai. Agama Islam itu mudah. Inna hadza dina yusrun. Agama Islam itu mudah. Maka ingat, jangan dipersulit. Dengan apa? Dengan membuat cara-cara baru. Bahkan kadang jamaah sekalian, ada sebagian orang nggak jadi sholat sunnah. Kenapa? Nggak tahu niatnya. Ustaz, saya ingin sholat sunnah. Niatnya apa ya? Usolli. Nggak tahu. Nggak jadi sholat sunnah. Jadi artinya mereka memberatkan diri. Di mana syariat mempermudah, ternyata sebagian orang ada kerjaannya apa? Suka memberatkan diri. Antum jamaah kalau ingin ibadah haji, lewat mereka disuruh ngafalin doa-doa yang mungkin antum nggak sanggup. Sehingga akhirnya apa? Banyak alasan, oh Ustaz, kalau saya haji kayaknya belum bisa ini. Padahal jamaah sekalian, kalau antum haji ikut sunnah Nabi, mudah. Dikit-dikit nggak ada yang panjang. Ada Rabbana atina fid dunya, antum sudah paham. Itulah ya, masya Allah indahnya kalau antum ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang lain bebas, bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa yang lain silakan, tidak masalah. Yang dianjurkan cuma sedikit, jamaah sedikit. Ya, cuma karena sebagian mereka itu apa? Mempersulit sendiri. Yang akhirnya jamaah kadang apa? Membuat orang-orang itu akhirnya apa? Malas ibadah. Padahal Nabi jamaah ketika beliau melakukan suatu amal ibadah, kalau dikhawatirkan akan menimbulkan misalkan fitnah sesuatu yang tidak inginkan, Nabi nggak mengerjakan. Ya, contoh gini, Nabi itu jamaah kalau setelah Jumat sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Apa di antara sebabnya? Khawatir
Khawatir sholat Jumat itu dianggap masih kurang. Padahal Jumat itu pengganti zuhur. Kalau dia sholatnya di masjid, khawatir, berarti Jumat tadi masih kurang. Karena khawatir itu Nabi sholat di rumah. Nabi sholatnya di rumah seperti itu. Itu pula ketika sholat apa jamaah? Tarawih. Khawatir dianggap wajib, akhirnya Nabi sholatnya di rumah ketika itu jamaah. Cuma karena sebagian kita justru kadang malah apa jamaah? Mempersulit. Sehingga sebagian orang akhirnya malas untuk ibadah gara-gara tadi gak sanggup. Dan itulah orang-orang yang jahil, gak punya ilmu ya, tetapi sudah diangkat menjadi apa? Tokoh agama. Dan inilah sebagaimana yang Nabi wanti-wanti, di akhir zaman itu akan muncul ya, apa jamaah? Orang-orang yang punya ilmu. Karena ingat, akan datang suatu zaman apa? Idza qubidul ulama. Gitu, ulama sudah apa namanya dicabut nyawanya, kemudian apa? Ya. Orang-orang jahil itu dianggap menjadi mufti. Apa yang terjadi jemaah? Fa'aftu bi ghairi ilmin. Maka dia berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Dan ini yang terjadi. Kama qala. Maka hati-hati ya, hati-hati jangan ya gampang-gampangan ikut-ikutan atau berapa jemaah? Taklid ya dengan seseorang yang dimana kita nggak tahu ya, dia misalkan dalam artian ahlu sunnah atau tidak, maka jangan sembarangan ya, jangan sembarangan seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya jemaah sekalian, ini beberapa hal terkait tentang ibadah, tentang ibadah. Bahwasanya sekali lagi tidak boleh kita melakukan ataupun membuat hal-hal yang baru dalam masalah ibadah, karena ibadah itu sesuatu yang tauqifiyah, sesuatu yang memang sudah dari sananya, tinggal kita kerjakan apa yang telah ada dalilnya, kerjakan, yang tidak ada nggak perlu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.